musiknya top banget dan semua musisi pasti tahu. Dan sekarang semenjak almarhum bokap udah nggak ada, lu yang pegang. Iya. Betul kan? Sebagai penerus kerajaan musik yang sudah dibangun puluhan tahun ya. Puluhan tahun Puluhan tahun. Dinasti ya? Bukan. Singkat cerita Pak Hasbullah teman musisi yang kerja di situ lu ada orang yang bisa gantiin gue nggak, gue mau harus cabut. Singkat cerita seperti itu ya. Bokap lo lah yang masuk. Kakek itu, ada kok aman, santai aja. Itu umur berapa bokap lo? 6 tahun. Hah? Akhirnya dia ke tempat itu, tahu apa yang dia lakukan? Seorang Elva duduk di situ, ditutup matanya. Terus kakek bilang, El, dengerin kondak dari gua. Oke, kembali lagi di kamar podcast setelah 2 tahun 109 episode kita hiatus, kembali lagi nih disponsorin oleh Ayotel Dharma Wangsa. Keren kan? Ini mana ya host gue yang lain ya? Mas, Dito, maaf banget. Kayaknya masih salah kamar nih, Mas. Oh, ini salah kamar? Ini udah ada host. Oh, ini bukan di kamar podcast? Kan Mas, ini di buka kamar. Oh, ini buka kamar. Oh, beda lagi ya buka kamarnya ya. Oh, gitu. Gila lo. Gila. Dikudeta podcast gua. Halo, apa kabar? Selamat datang di podcast Buka Kamar. Buka kamar, bukan di kamar. Kalau punya lo di kamar ya. Masih jalan? Udah selesai. Jangan selesai dong. Oh, jangan selesai ya? Ya udah. Sekarang kita fokus ke Buka Kamar bersama gua, Ernst Coklat dan Kamil Sesoria. Bokap lo itu Elva Sesoria, komposer, punya sekolah musik, kurikulum musik internasional bokap lo punya. Kalau ditanya siapa aja artis yang sudah diorbitkan, lo lihat aja ntar. Lo browsing Elva Sesoria itu apa, sekolah musiknya top banget dan semua musisi pasti tahu. Dan sekarang semenjak almarhum bokap udah nggak ada, lu yang pegang. Iya. Betul kan? Sebagai penerus kerajaan musik yang sudah dibangun puluhan tahun ya. Puluhan tahun ya. Bukan dinasti ya? Bukan. Kan sekarang lagi rame kayaknya dinasti. Tapi dinasti musik bokap lu lah panjang. Iya. Sebutin salah satu yang paling top yang pernah bokap lu orbitin. Mungkin Elva itu kan dia mendirikan Elva Music School itu dari tahun 81. Namanya itu belum Elva Music School, tapi Elva Music Studio. Itu di mana? Itu di Jalan Aceh di Bandung. Oke. Nah itu mungkin orang Bandung ya teh. Orang Bandung. Terus? Yang pertama itu mungkin yang paling terkenal itu adalah Harvey Maliholo. Dia karyanya nggak usah ditanya lah. Ya, terus? Dia bisa julukannya dia tuh macannya Asia. Iya, Om Harvey menang semua festival dulu ya. Om Harvey juga menjadi salah satu rujukan inspirasi para vokalis di Indonesia ya, bahkan mungkin sampai sekarang. Dan mungkin ke bawahnya ada Elva Singers, ada ya, semua tahu. Ruth Sahanaya, ada Titi DJ, ada Kahitna, Yovie Widianto. Mungkin angkatan-angkatan mudanya yang sekarang mungkin kembali lagi terkenal itu ya melalui filmnya itu Sherina. Terus ada juga Alika mungkin ya Alika Islam Madinah. Iya. Oke. Dan Afgan Vidi Aldiano itu salah satu yang sempat belajar juga di Elva Music School. Oke. Gitu. Iya. And many more. Kebayang nggak betapa besarnya namanya Om Elva dan betapa Oke. Wah tuh. Ternyata gue yang belum di silent. Iya. Udah 2 tahun gak podcast jadi. Iya. Gue yakin tuh ada job masuk buat mau pakai lagu bokap lo kayaknya. Iya kan? Oke. Iya Om Elva. Semua orang tahu. Gue memang gak sempat sekolah musik. Gue otodidak. Tapi banyak obrolan, banyak bahasan tentang musik. Terutama kurikulum ya. Kurikulum belajar musik. Elva tuh bisa dibilang pioneer dan yang terbesar di Indonesia pada saat itu ya. Dan
Elva Singer, semua lagunya semua orang dulu tuh Elva Singer tuh Yana Julio tuh masuk Elva Singer. Ya, jadi Lita Zain? betul Lita Zain, Zain? Luci Nurul sama Agus Wisman. Agus Wisman. Mm-mm. Wah itu dulu zaman 90s tuh kalau lu nggak ngikutin mereka, nggak nonton mereka tuh nggak keren loh. Gitu Kahitna ya siapa yang nggak tahu lah. Dari Terus, zaman TVRI terus iya. lanjut sampai sekarang ya. Oh Alika Islam Madinah tuh termasuk Elva. Iya, Alika itu Sebelum dia bikin sama Kevin Aprilio itu. sebelum itu kan dia Alika itu album pertamanya itu diproduksi oleh Elva Sesioria. Tahun berapa tuh? Itu tahun masih di tahun 2000-an. 2000 sebelum 2006 kalau nggak salah ke bawah kalau misalnya saya tidak salah Oke, ingat ya ya. Alika itu kan keren, Iya. cakep, suaranya bagus dan bisa dibilang jadi ikon pergaulan dan fashion lah Iya, sekarang ya kan. iya, Tapi kan backgroundnya karena dia musisi. Betul. kan? Oke. Wah menarik ya. Maksud gua ada di industri sama coklat tuh. Kalau coklat kan memang terbentuk 96, dari 98 baru punya album pertama sampai sekarang berkarir itu perjalanannya naik turunnya panjang. Itu kan istilahnya satu band dengan Kikan sempat keluar dan lain-lain. Tapi kan istilahnya nih, kenapa gue mengacu dari situ? Bokap sudah meninggal almarhum. Sekarang lu yang megang, kerajaan musik bokap dari mulai segala macam hal dong, termasuk publishing dan lain-lain dong. Karena gue sempat ngobrol juga sama bosnya Ragamkes nih, Gary, bahwa katanya katalog bokap lu tuh sekarang yang beredar, katalog musik tuh ciptaan dan lain-lain ya, itu yang turunan musik dan lainnya ada 250 lebih ya? Iya 280 yang kurang lebih. bisa diolah tuh. Yang bisa diolah. 280 lebih. Itu semua yang dipegang oleh keluarga, which is diwakili oleh lu, ada berapa banyak? Ya itu yang sekarang lagi kita rapihkan. Karena kan semenjak almarhum itu tidak ada, itu aspek-aspek heritage yang dia tinggalkan itu nggak cuman IP ya. Tapi dia juga ada sekolah musik, ada komunitas dan seterusnya. Ini yang bisa dibilang dia meninggalkan sebuah heritage yang besar, tapi dia lepaskan ke anak warisnya untuk merapihkan. Begitu. Jadi terus terang mungkin yang kita detect bisa jadi sekian ratus itu. Mungkin bisa jadi lebih banyak, ya kita belum tahu ya, itu yang salah satu yang sekarang kita lagi kejar. Gitu, karena banyak sekali tentu dengan perkembangan zaman ini yang harus kita istilahnya selaraskan ya. Tentu dari bidang teknologinya juga yang sekarang lagi berkembang. Harus related terus kontrak-kontrak yang lama kan seperti itu yang lagi kita rapihkan. Itu semua ada, lu pegang? Iya ini ya yang kita lagi berjuang lah sampai sekarang ya, karena bagaimanapun Elva itu sebenarnya yang paling mahal itu adalah Elva Music School-nya. Gitu. Sekarang masih ada berapa? Kita 2017 ada 22 cabang. Tapi setelah tahun 2017 kita convergence, jadi kita kerucutkan jadi 3. 3 itu di mana aja? Sekarang itu ada di Kemang Pratama Bekasi pusat, ada di Bandung. Oh ya Bandung harus lah karena memang itu kan tanah. Sama ada di Garut. Dan kita bentar lagi kita akan kembali ke Jakarta. Ya setelah sekian lama kita nggak ada di Jakarta, kita akan kembali start di Kayu Putih, Pulau Gadung. Jakarta. Iya, jadi kita supaya bisa menjadi sarana pendidikan untuk warga sekitar Jakarta Timur dan Utara lah. Gitu. Jadi istilahnya musik hub dalam berbagai hal tuh ya. Iya. Kan mungkin memang kayak anak zaman sekarang itu juga mungkin nggak banyak tahu bahwa siapa Elva Sesioria. Kita harus jelasin bokap lu tuh mau mulai karirnya seperti apa. Boleh nggak lu ceritain singkat siapa bokap lu dan gimana dia bisa ada di titik poin istilahnya di atas itu seperti apa? Ya, jadi mungkin sekarang tanpa mengurangi rasa hormat kepada seniman-seniman zaman sekarang. It's okay. Karena kita juga tumbuh kembangnya sangat-sangat berbeda. Seorang Elva Sesioria itu dia merupakan anak kelahiran di Tanah Garut. Tapi dia memiliki darah Padang. Jadi orang Awak. Iya. Jadi itu orang Awak sebenarnya. Gue setengah Sunda setengah Padang jadinya. Jadi gue Padang Palembang. Jadi
kakek Pak Hasbullah itu adalah seorang tentara. Oke. Nah, dia ketahuan main musik di Padang itu. Akhirnya diusir Oh ya? ke Garut. Dan dulu nggak boleh musisi, Iya maksudnya tentara mungkin, tuh nggak boleh. Ya mungkin ya nggak ngerti Tahun ya. berapa Nah itu jauh sekali ya. Saya juga nggak bisa detect Oke, tuh. Nah tapi intinya jadilah seorang Pak Hasbullah itu di penugasan di Garut untuk memimpin marching band. Jadi selain dia jadi polisi militer, dia juga menjadi konduktor di. Tapi masih tetap di militer. Masih di militer. Oke, Iya. tidak istilahnya tidak dilepas Tidak pangkatnya. dilepas. Jadi tolong Oke. pimpin Pak Hasbullah, pimpin marching band tentara di Garut. Di situ dia ketemu istrinya, lahirlah seorang Elva Syuria gitu. Jadi kalau ditanya tuh sampai dia keluar negeri kompetisi apapun, ditanya, Profesor, who are you gitu? I'm Elva from Garut. Gitu dia pasti bilangnya seperti itu. Jadi itu sebuah apa ya? Maksudnya dia cinta sekali sama negara Indonesia Dan ini ya Garut terlepas khususnya. Garut sebagai kota kelahirannya dia. Dan dia itu mungkin bisa dibilang salah satu apa ya? Anak yang mungkin mungkin nggak seperti saya nih anak-anak zaman sekarang yang istilahnya mungkin orang tuanya terlalu menjaga gitu ya, nggak mau istilahnya kamu hidupnya nggak boleh susah gitu ya. Intinya gitu ya. Gitu ya kan Gue juga banyak dulu ya. nggak boleh main musik. Ntar lu gini deh, gue potong dikit. Gue nggak boleh dulu main musik sama bokap gue, tapi dibeliin gitar elektrik. Iya. Itu aneh kan? Iya. terus. Tapi ini Gi, seorang orang tua itu, seorang kakek, Pak Hasbullah itu bisa membuat anak ini. Kalau lu zaman SD, kira-kira pengen pulang cepet, pengen ngapain? Kalau gue pengen pulang cepet tuh dulu gue nonton MTV. Pengen nonton kan? Iya. Seorang Elva Syuria itu pengen cepet-cepet pulang sekolah. Dia itu top of mind-nya pengen latihan piano. Itu didikannya Pak Hasbullah gitu. Mungkin kita nggak tahu ya di belakangnya mungkin apakah keras atau seperti apa. Tapi itu yang sudah dilatih sama kakek. Nah, jadi makanya dia di umur 4 tahun tuh dia sudah bisa main piano dengan kakinya itu yang belum bisa nyentuh pedal. Belajar sama siapa? Sama kakek. Oh, kakek bisa main. Iya, kakek ini kan dia pemain kontrabas, pemain perkusi. Bisa Intinya piano. dia mengerti lah. Dia tahu nada lah ya. Iya. Habis itu umur 6 tahun ini yang lucu. Ini mungkin yang sejarahnya mungkin tidak orang banyak tahu. Tidak orang banyak tahu. Jadi kalau nggak salah 6 tahun atau sekitar umur segitu, kakek itu kan punya banyak kenalan musisi di daerah Bandung ya gitu. Jadi ada sebuah klub striptis. Hah, di Bandung? Iya. Tahun berapa itu? Di Bandung atau di Garut ya, aku lupa posisinya di mana. Bandung ada sih. sebuah klub. Pasti terus. Ya ada sebuah klub yang memang 18 Tapi tahun bokap ke lu atas. cerita soal ini? Cerita. Bahkan sama ya sekarang yang masih hidup ya selalu inget cerita ini. Oke. Jadi singkat cerita musisi ini kerjaannya itu dia dia memberikan ambience ya, kalau misalnya striptis nari lagi ngapain tuh jreng ngasih ambience kan. Ya kan? Oke. Jadi scoringnya ya kan, dia memberikan ambience. Nah dia tuh ntar lu haus nggak? Coba kita minta minum dulu deh. Iya nih, soalnya ngomongin yang panas-panas gitu. Ngomongnya serius karena ini sebuah hal yang gak main-main nih. Coba mana minumnya? Tolong dong, kita perlu minum. Ini topiknya udah semakin hot. Betul. Karena ngebahas striptis. Klub striptis, bokap lu main, scoringnya, ngiringin dan lain-lain. Oke. Ya. Kita minum dulu. Siap. Sebelum kita kering tenggorokannya. Thank you. Oke. Siap. Iya, jadi singkat cerita Pak Hasbullah teman musisi yang kerja di situ, lu ada orang yang bisa gantiin gue nggak? Gue mau harus cabut. Singkat cerita seperti itu ya. Bokap lu lah yang masuk. Kakek itu, ada kok, aman, santai aja. Itu umur berapa bokap lu? 6 tahun. Hah? Akhirnya dia ke tempat itu. Tahu apa yang dia lakukan? Seorang Elva duduk di situ, ditutup matanya. Terus kakek bilang, El, dengerin kondak dari gua. Jadi dia kasih tahu, oke El, masuk nih penarinya. Lagunya, oke, buka baju bagian atas.
Oke, sekarang bagian itu. Dia jadi mainnya merem. Dan itu terjadi bertahun-tahun, Pak. Itu adalah asal muasal seorang Elva Sessioria. Makanya menurut gua, Elva Sessioria punya taste yang sangat bagus karena dia dari kecil dilatihnya seperti itu. Dia dilatih bahwa interpretasi storytelling dia melewati tangannya dia. Gitu. 2 hal. Pertama, main musik, main piano, ditutup mata. Itu harus orang yang talented dan punya rasa. Kedua, dia anak umur tahun, dia ngiringin striptease, bos. Tapi dia nggak tahu kan? Iya, Dia nggak tahu kan? tapi kan itu kalau difilmin Tapi gila. Iya. Yang gila tuh sebenarnya bokapnya kayaknya ya. Iya sih. Bisa istilahnya ke tempat yang punya, udah nggak apa-apa, lu percaya aja sama gua gitu kan. Tapi bokap lu tuh statusnya masih militer, Anyway, apa udah nggak? Masih militer. Masih militer. Oke, lanjut. Anyway, dari situlah mungkin Itu berarti 70-an, 60-an. iya, 60s maybe ya. 60s, Almarhum 70s itu lahir 59, jadi mungkin 65. 60 something, iya. Lagi PKI itu kita. Terus Habis itu singkat cerita di umur 17 dia mendirikanlah Elva Music Studio 81 81 di Bandung. Di Bandung gitu. Itu sebelum dia mendirikan, apakah dia sudah mulai berkarya atau memang Sudah. masih main cafe to cafe istilahnya gitu? Iya. Memang sudah berkarya? Iya, sudah berkarya. Udah nyiptain lagu? Itu yang sekarang masih kita gali karena banyak sekali cerita-cerita dan arsip-arsip yang kita sekarang lagi mencoba kan. Jadi kalau kita ngomongin Elva Sessioria ya, di sana itu banyak cerita mistisnya gitu. Mistis dalam arti seorang legend itu, gue pernah lihat bokap lu main seperti ini. Nah itu kan istilahnya harus ada pembuktiannya ya. Magic-magicnya. Iya, apa ya, mungkinnya sesuatu yang kita anggap gila, dia ajaib banget nih. Kayak misalnya dia mimpin seorang waktu itu dia berangkat sama Bimbo. Iya. Bimbo Family. Iya, terus orkestra, harus recording orkestra atau show orkestra gitu di Jepang. Zaman dulu recording live, guys. Gila lo, Di nggak Jepang. ada potong sambung. Rekam di rumah terus. Di Jepang, terus dapat orkestra yang paling bagus dari Jepang. Oke, itu. jadi Bimbo berangkat bawa bokap lo Iya. sebagai Dia musik conductor. Oke, dia bikin semua partitur dan Iya. composing musiknya, aransemen. Dan itu nulisnya tidak sebelum berangkat, pas di pesawat 12 jam. Itu kan myth ya, maksudnya itu sebuah cerita yang buat gila nulis. Gak ada piano. Iya. Satu. Dia di pesawat nulis. Berarti dia menulis not baloknya hanya berdasarkan ingatan dia. Ini nadanya ini, terus mainnya di mana dan susah dijelasin. Iya. Terus? Ya itu, dan dia nggak cuma sampai itu, begitu nyampe di sana, kayaknya ada salah satu violinist yang ini komposer dari mana sih nih? Dia turunin tune-nya. Si pemain Violinist. orang sana. Orang Jepang, oke. Dia turunin deh itu. Kayaknya dia nggak bakal ngeh deh gue turun. Baru mulai satu note, 3 dari kanan, fals. Perfect pitch. Dari sekian puluhan orang gitu. Mungkin buat kita kayak, enggak nih suara ruangan kali ya atau apa. Tapi buat dia enggak, 3 dari kanan, fals. Oke, bentar dulu. Kita coba mencermati dulu. Ya. Masuk nggak? Nggak masuk ya? Beneran nggak apa-apa. Ntar kita dihujat loh. Nggak apa-apa sih dihujat ya, makin naik ya. Terus, oke. Nulis lagunya album dong. Nggak mungkin lo berangkat ke Jepang rekaman satu lagu. Iya. Era itu. Iya. Nulis di pesawat. Dengan orang-orang Jepang. Umur bokap masih muda dong. Masih muda banget. Belasan tahun ya. Belasan tahun. Bimbo udah tua. Bukan udah tua, Iya, udah senior. Senior. Udah punya nama besar, Iya, 80-an. Betul. Terus berhadapan dengan musisi-musisi Jepang songong pasti. Iya gila, dia gak apaan nih orang ini bekas jajahan gua. Terus saya. Dan dia mencoba untuk diturun-turunin, bokap lo tahu. Iya. Dan akhirnya itu album Bimbo berapa ya? Itu aku kurang tahu, tapi yang unik tuh cerita di balik layarnya setelah itu. Jadi mereka itu setiap pemain-pemain di sana itu mereka kayak punya report card yang harus mereka fill in tiap hari gitu. Notes ke konduktornya. Jadi bahwa kita telah mengerjakan tugas ini, kayak semacam serah terima tugas gitu ya. Yang lucu setelah kejadian itu si violinist ini
nyamper ke hotelnya abang Elva itu, ketok pintu, dia minta maaf dan dia ngasih sesuatu lah istilahnya gitu, sebagai permintaan maaf dia gitu. Jadi itu sesuatu yang istilahnya bahkan musisi di sana juga punya rasa kehormatan kayak gitu karena dia melihat talenta yang luar biasa. Iya. Nah ini banyak cerita mungkin nanti itu kalau big band dong. Big band orkestra. Iya. Lebih dari 30 orang. Lebih gede lagi. Iya kan terus? Iya. Jadi ini juga banyak cerita yang beredar seperti ini dan memang itu real terjadi gitu. Jadi yang kita rasa itu ini magical banget ya. Gitu, sesuatu yang ajaib dan banyak cerita-cerita lain yang istilahnya ada di luar sana yang masih kita harus ulik juga gitu. Wah, berarti kalau dibilang kan gue baru ketemu lo hari ini. Gue belum terlalu banyak tahu cerita tentang Your Dad, dan tapi memang legasinya gue tahu semua orang dulu sekolah di Elva untuk menjadi besar dan ternyata memang bisa dibilang pencapaian bokap lu tuh suatu hal yang bisa dibanggakan oleh dunia musik Indonesia dan oleh Indonesia karena memang tanpa ada campur tangan bokap lo dulu istilahnya zaman dulu Andai Karya Safari, Selecta Pop, jangan itu ya kalau lo pernah tahu. Nggak ada talenta-talenta itu. Ruth Sahanaya, Titi DJ, Om Harvey Malehulu, Elva Singer, terus ya banyak lah. Nah, ada yang turun bisa main musik? Iya, jadi alhamdulillahnya. Berapa bersaudara lo? Gue berlima. Lo anak pertama? Ya, gue anak pertama. Dan semuanya itu bisa main musik. Memang tidak sejago almarhum. Iya. Tapi ada story-nya juga di balik itu. Seorang Elva itu, dia itu mempunyai masa kecil yang kurang bahagia. Jadi dia baru kembali ke masa kecilnya itu ketika dia udah punya anak-anak. Oh karena dia selalu fokus dia selalu, di musik. Iya. Jadi ada cerita di mana dia itu lagi di hire sama program TV. Dia tuh setiap selesai acara program TV itu dia mampir dulu ke Plaza Senayan, ke toko mainan. Beli mainan. Terus dia tahu gak sih setiap pulang tuh kayak Santa Claus. Dia bawa bener-bener sekarung. Terus dia bongkar sambil main bareng. Adik lo yang paling kecil umur berapa berarti sekarang? Adik gue yang paling kecil sekarang itu 2 SMA. Mau ke 3 SMA. Terus? Ya anyway, jadi kita tuh nggak pernah dipaksa untuk jadi musisi. Jadi dia bilang kamu boleh jadi apa aja, yang penting sukses. Makanya waktu aku SD sampai kelas 6 SD itu aku pendekar silat. Oh karena lu sekolah silat? Iya, jadi gue tuh ekskul yang bisa gue ambil, dan waktu itu kan waktu SD keluar film Matrix kan. Itu jadi gue pengen jadi bela diri deh gitu. Tapi waktu SMP kayaknya panggilan darah sih. Gue ngelihat ada drum. Lu bisa main apa? Gue bisa main piano. Tapi gue tapi gue larinya jadi ke drum gitu. Jadi skill piano ini gue pakai. Dan turun lu ke dunia profesional. Lu main juga gak? Gue main juga. Sama siapa aja? Session player. Oke. Lu lebih jazz atau lebih pop, lebih? Ya, gue pasti jazz. Jazz lah ya. Cuman ya sebagai musisi kita tahu ya, apalagi sebagai session kita nggak bisa di safe zone. Kita harus bisa main dangdut, main top 40 harus bisa. Tapi kalau kayak lu bisa baca not sih lu kemana-mana. Pasti lu bisa baca not dong. Bisa. Ya harus. Bisa. Gila bokapnya Elva. Nah, oke. Perjalanan kurang lebih kita udah tahu. Sekolah bokap lu termasuk yang terbesar di Indonesia. Lu anak pertama. Lu yang menjalankan semua bisnis bokap lu sekarang. Kerajaan ini ada di situ. Pasti lu tahu dong. Duka bokap lu selama menjalani karirnya sampai sebelum dia meninggal tuh. Boleh nggak lu mention beberapa apa aja yang. Karena memang di sini kan kita ini kalau di gua nih. Banyak tuh ngebahas tentang kegagalan. Kalau kesuksesan semua orang bisa bahas. Kegagalan dan gimana caranya bisa lewatin. Nggak perlu ada solusi, tapi gue pengen tahu. Salah satu duka yang lu tahu, karena memang mungkin kan orang tua yang hebat tuh nggak mau terlalu banyak cerita sama anak ya, tapi pasti ada lah beberapa yang lu tahu. Kalau dukanya mungkin ini mewakili kita juga sebagai musisi. Ya. Kita kadang-kadang musisi itu dianggap belum menjadi sesuatu di negara ini ya. Kita hanya entertainer aja gitu ya. Kecuali musisi yang turun ke politik ya.
terus. Anyway, ini tuh memang sudah menjadi bagian dari sejarah kita juga sih, Oke. ya, bahwa musik itu juga dulu bisa dibilang tabu, tapi sekarang juga mungkin ya, sekarang sudah makin berkembang, ternyata ada duitnya juga di situ. Ada. Tapi suka duka ini salah satunya yang membekas karena aku literally saksi mata. Jadi kita tahu almarhum itu selalu tanding di luar negeri. Itu era tahun berapa sampai berapa? Sebelum punya sekolah kah atau Udah ada sekolah. udah Jadi, punya sekolah, udah menerbitkan banyak artis? Sudah. Jadi 80s atau 90s? jadi dari awal dia berkarir di musik tuh udah pasti tanding ke luar negeri iya, gitu. Iya. Dan itu kan ibaratnya kalau tanding di luar negeri itu perang, bos. Perang. Itu olimpiade. Jadi kalau kita kan kelihatannya World Olympic olahraga gitu. Sama musik Music juga Olympic juga ada istilahnya. sebesar itu, seberat itu. Butuh biaya dong. Butuh. Dan yang aku lihat itu selama ini aku berangkat tuh 2000, aku masih TK. Kalau nggak salah ya masih TK apa 1 SD gitu. Nah, tiap 2 tahun sekali kita selalu berangkat ke luar negeri untuk tanding, untuk Lu ikut? perang. Ikut. Nyokap ikut? Nyokap semua ikut. Kan nyokap penyanyinya juga. Iya, Di dalam grupnya. Jadi Elva Sessioria ini mempunyai Elva's Jazz and Pop Singers waktu itu di tahun 2000. Nah, setiap 2 tahun sekali ini sayangnya ketika kita mau perang lawan negara-negara lain nih, 60 negara lain, lawan Israel, Belanda dan seterusnya, ya kita nggak disupport. Mungkin kita sempat sowan ya ke mungkin kementerian terkait, lembaga terkait ya mungkin, tapi Bokap lu iya aja. Bokap Tapi lu udah ngelewatin banyak presiden tuh. iya aja, tapi I can tell most of them itu hanya support moral. Jadi which mean ya nggak turun-turun juga. Satu-satunya presiden yang ikut membantu itu eranya Pak SBY aja. Itu tahun? Itu Pak SBY itu 2000 berapa ya? 2005 ya? 2000 sekian lah. Pak SBY naik 2004. 2004 ya. Ya, either 2004 atau 2006-nya itu dia bantu. Dia memang musisi. Dan kalau dilihat itu sebenarnya track recordnya apa sih yang kurang dari seorang Elva Sessioria waktu ini aku keluar kita objektif lah. Objektif. Dia itu setiap keluar negeri selalu juara dunia. Itu jaminan apa lagi yang maksudnya kenapa kita tidak disupport kan seperti itu? Itu tuh kalau kayak gitu tuh bawain lagu sendiri kan? Atau Tergantung. ada Kita kan tiap untuk kompetisi tuh mereka punya aturannya masing-masing. Oke. Kadang-kadang almarhum ikut yang kompetisi composing. Ya. Nah, yang kasus tadi itu adalah dia ikut World Choir Olympic. Oh. Nah, itu diikuti oleh setiap negara. Tiap 2 tahun. Tiap 2 tahun sekali itu selalu ada. Itu yang panitianya itu interkultur dari Jerman, itu salah satu yang tertua lah istilahnya. Ini prestige sekali. Gila, itu membanggakan loh. Kita berangkat ke sana ikutin sama persis kayak Olimpiade sekarang ya, parade dan seterusnya itu. Dan one thing yang menarik, dia baru kompetisi pertama kali itu seluruh profesor juri-juri itu lari yang namanya Elva Sessioria itu siapa ke ruangan kita. Ya karena bokap lu tuh udah jadi pembahasan beberapa tahun sekali. Dia gedor pintu kita, masuk langsung, who the hell are you? Profesor musik. Profesor, kita kan ikut waktu itu kategori jazz ya. Ya karena mereka di sana tuh sekolah sampai ada S3 musiknya, ya profesor dan ya lain-lain. Oke, terus. And you know what? Seorang Elva ngomong apa? Yang tadi gue bilang, I'm Elva from Garut. Terus dia bilang apa? Dia bilang gini, kamu name your price, your arrangement tadi mau gue beli berapa aja? Dia bilang apa? From Indonesia, gratis. Gila nggak tuh? Wah. Terus kita pengikut, kita timnya cuman. Kalau gue sih. Iya. Ferrari lah. Jadi maksudnya at the other side of planet gitu ya, mereka sangat menghargai musik. Tapi itu nggak pernah ada yang bokap lu monetize? Nggak ada. Apalagi kompetisi, dia bilang ini untuk negara gitu. Ini untuk negara. Itu dia bilang rasa yang sangat bahagia itu adalah rasa ketika kita hormat ke merah putih dan seluruh negara merhatiin. Iya. Seluruh, mau lu Belanda, Amerika,
semuanya Legacy tunduk. lo itu. Akhirnya makanya kita dinobatkan oleh Interkultur kiblat jazz and pop choir dunia itu Indonesia. Indonesia. Gitu. Itu mereka yang bilang. Gue nggak tahu. Bukan gitu. Dan sedihnya itu nggak jadi berita yang bagus kan, mestinya kan. Iya. Sayang. Tapi memang dulu kan sosial media masih Sosial media sedikit. yang ada. Makanya Karena dulu kan infotainment dan TV Iya, yang bisa iya. menyebarkan itu semua. Dan Iya. Oke, kita udah paham lah betapa memang bokap lo adalah orang yang baik, beramal dan segala macam, melahirkan banyak musisi hebat, musisi top, kurikulumnya masih dipakai sampai sekarang dan bisa dibilang kalau untuk minimal sampai angkatan 2010-an kalau ditanya Elva siapa tahu. Oke. Bokap meninggal 2011. 2011. Sakit apa? Kalau secara medis itu komplikasi. Tapi itu kita juga sebenarnya supaya lebih cepat aja sih ke media. Karena kan banyak yang simpang siur juga takutnya Stress ya. atau gimana? Enggak, jadi kalau aku bilang memang sudah waktunya aja. Udah itu Dari berapa sisi dia keluarga mau 51. masih muda. Iya. Jadi aku ingat banget tuh, mungkin ini cerita yang paling menyentuh ke Elva tuh. Jadi aku waktu mulai main drum, cita-cita aku tuh cuma satu, Pengen bisa ngiringin bokap. Oh. Dan itu 2000 SMP itu aku masih perjalanan masih panjang banget. Tapi di tahun sekian, tahun 2010 itu aku lagi latihan drum, tiba-tiba bokap buka pintu aku, Kamil iringin papa di Cina. Jadi aku ikut bagian part of competition itu. 2010 tuh ya. Iya, aku ikut ngiringin. Alhamdulillah juara dunia juga. Tapi gak lama. Gila, juara dunia drummernya anaknya. Terus? Iya, itu sebuah feeling yang makanya ketika papa gak ada itu aku nangis kacau lah itu. Intinya itu momen yang. Gue tahu banget Iya. rasanya itu sih. Oke. Ya, tapi pas berangkas itu dia 6 bulan setelahnya ya menurun kondisinya. Habis itu dia meninggal di Dia meninggal. 8 Januari 2011. 8 Januari 2011. Iya. Wow. Iya. Oke. Kita sekarang ngebahas tentang legacy bokap lo yang udah bokap lo kasih sejauh ini terhadap musik Indonesia. Tadi balik lagi kan presiden yang nolongin adalah Pak SBY. Itu bantuan apa dulu? Dana. Fully cover. Dana. Iya. 2006. Sekitar segitu. 6 or 8 ya. Wow ya, thank you Pak SBY, thank you. Dan gue tahu sih artinya betapa memang support dari negara tuh penting, apalagi buat orang-orang kita musisi yang kadang-kadang memang banyak hal yang kita bisa kita harus terima apa adanya, termasuk kayak ya lu tau lah hak cipta, royalti dan lain-lain tuh menjadi isu yang sangat besar 5 tahun terakhir, 6 tahun terakhir sempet rame banget tentang rebut-rebutan karya cipta dan lain-lain ya. Nah, gak boleh dimainin lah atau iya, apa ya. ya banyak yang gak boleh mainin lagu gua karena ini atau segala macam. Meskipun dalam penciptaannya tuh banyak halnya. Tapi bokap lo kan memang menciptakan semuanya sendiri. Betul kan? Betul. Semuanya diciptain sendiri, semua diaransemen sendiri. Ya. Nah, kan sekarang rame nih tentang katalog. Katalog musik, ya kita tahu lah siapa aja yang punya lagu banyak dan lain-lain. Dan publishing bokap lo itu sekarang dengan 200 sekian tadi yang lo bilang itu ada di mana dan bagaimana kelanjutannya? Iya, jadi kalau sekarang kita dan gue tambahin, apakah itu sudah dimonetize yang baik untuk ahli waris? Ya. Sampai sekarang kita nggak menikmati royaltinya. Terus terang aja, pun ada ya cuman segelintir lah. Kenapa? Itu juga yang mungkin agak sensitif kalau kita agak buka ya sekarang ya. Tapi coba aja, nggak usah sebutin, tapi coba aja lu bahas dikit aja. Iya, tapi mungkin karena sistem di Indonesia itu belum mature ya dari sisi dari sisi hukum dan lain-lain. Nah, tapi misi aku secara pribadi dengan aset almarhum yang begitu banyak, aku ingin memberikan harapan untuk para pendengar. Justru lagu Elva Syahsyuria itu mestinya mudah dimainkan oleh siapapun. Mau izin itu mestinya mudah. Kalau sekarang karena tendensi yang berkembang adalah kayaknya orang jadi takut nih sama komposer. Ya kan, untuk mau pakai lagu apapun dan seterusnya. Ya nggak usah ngomongin mau di aransemen ulang atau
Mau dibawa manggung aja jadi masalah Iya, kadang-kadang jadi kan, takut kan, Iya, apalagi orang-orang yang tidak mengerti gitu. Tapi aku berani bilang bahwa sekarang lagu-lagu Elva Syafiqzia itu self-publish. Oke, Iya, dipegang sama lu. keluarga yang pegang. Oke. Jadi dan ini sebuah ilmu yang bisa digali oleh banyak teman-teman. Makanya kita justru menginginkan lagunya almarhum itu juga bisa sebebas-bebasnya dipakai gitu. Tapi dengan kontrak yang benar. Ya, dengan kontrak legalitas yang benar. Benar gitu. Dan kita tidak mau menghalangi, tidak mau membatasi karya karena karya itu mestinya bebas, sebebas-bebasnya. Dia mau misalnya lagu Elva tuh mau dikembangin dengan cara seperti apa ya terserah sebenarnya gitu. Selama memang karya itu karya yang jujur. Karena kita menurut aku ya sekarang tuh kadang-kadang kita merasakan karya yang super praktis. Menurut aku pribadi secara ya yang kita hidup di akademik ya mungkin ya. Iya. Ya kan Elva Music School itu kita sekarang lagi mengalami fenomena yang namanya kita ditunjang dengan banyak teknologi. Ya kan? Memang itu sangat membantu. Tapi banyak juga akhirnya yang menciptakan musik itu jadinya composing itu mahal men. Mahal. Kita melahirkan sebuah itu rezeki, itu ilham dari Tuhan Yang Maha Esa. Sekolah musik yang paling mahal tuh composing dan aransemen. Iya, karena ya skill semua orang bisa belajar. Sekarang ibaratnya ya gini aja. Ya lu bisa ngeluarin melodi seperti itu yang long lasting. Itu kan rezeki ya. Iya. Itu kan sesuatu yang sebenarnya nggak bisa di copy sama orang lain. Istilahnya lu punya murid belum tentu dia bisa dapat hal yang sama. Ya makanya sekarang kadang banyak orang yang juga salah kaprah jadinya untuk mungkin aku merasa sekarang tuh seniman itu terlalu praktis sekarang itu. Jadi akhirnya mungkin lagu itu bisa viral tapi bisa cepet hilang juga. Iya. Nah ini yang tingkat aku punya tanggung jawab dari Elva Music School. At least aku bisa bergerak bahwa aku inginnya musik Indonesia itu naik level, kualitasnya semakin baik gitu ya. Dengan istilahnya teknologinya itu sepenunjang kita gitu. Bukan tiba-tiba mau bikin lagu AI jalan. Kan gak gitu caranya. Banget sekarang. Gak gitu caranya kan. Gak gitu. Karena lu ngisi suara vokal habis itu suruh cewek nyanyi juga banyak. Karena musik itu secara definisi artinya bahasa yang internasional. Gitu. Itu bahasa musik itu. Bukan lu create by robot gitu ya tiba-tiba ini feeling gitu. Nah, itu yang harus banyak diolah. Itu yang orang suka lupa bahwa rasa tuh tidak bisa diciptakan oleh sebuah teknologi kepintaran gitu ya. Ya, aku juga nggak bisa bilang mereka salah atau enggak sih, karena teknologinya mudah-mudah aja diakses ya. Tapi ini sesuatu tanggung jawab yang ditinggalkan oleh Elva karena Elva itu kan dia melahirkan banyak moto ya. Salah satunya The Stars Maker. Untuk jadi The Stars Maker itu lu mesti jadi seniman yang komplit. Seniman komplit itu apa? Harus expert, smart, original dan harus humble. Itu yang sekarang tuh harus ditanamkan sekarang. Humble, bener harus humble karena memang gimana lo bisa long lasting kalau lo nggak humble. Nanti orang banyak yang nggak suka sama lo. Ada sih yang nggak humble bisa sukses terus banyak. Tapi kan nggak semua orang punya kemampuan untuk pintar mengolah ketidakhambelan lo itu. Tapi ya gue setuju oke. Nah, kita sekarang ngobrolin soal bisa dibilang ini tragis kan. Lu nggak menikmati karya legacy keluarga lo dengan baik. Miris guys, gue kebayang gue yang nggak sebesar bokapnya aja gitu dalam berkarya. Kalau anak-anak gue nggak bisa menikmati itu tuh kayak bukannya anak-anaknya berharap lebih, cuman kan itu memang sudah hak ya. Hak intelektual. Apa langkah-langkah lo ke depan? Ya, jadi salah satunya yang paling konkret. Ya, hal yang paling konkret adalah kita menunjuk engine-nya ya, menunjuk publisher yang istilahnya bisa bermitra, mengkolek segala macam ya. Karena bagaimanapun kita nggak bisa sendiri. Betul. Kita sadar bahwa keadaan sekarang itu tidak bisa lagi one man show, kita harus kolaborasi. Benar. Nah, harus bermitra. Nah, makanya aku menunjuk mitra-mitra untuk menjadi panjang tangan, untuk menjadi mitra bisnis. Salah satunya bos Ragam Cash ini. Oh iya. Untuk bisa menjadi bos besar dia hebat banget. Untuk kita bisa bermitra. Iya nggak bos? Ya. Amin.
Intinya adalah kita ingin katalog-katalog yang ada ini ya rapih. Intinya rapih dulu. Rapih, kita bisa bikin rumahnya supaya orang-orang juga tahu oh lagu apa aja yang bisa dipakai gitu ya kasarnya ya. Karena kalau untuk royalti itu mungkin sudah ada sistemnya yang sudah berjalan. Oh iya itu udah jalan. Nah ini kita tinggal istilahnya mendatangi saja nih. Iya. Ketok pintu. Kapan aja kita ketok pintunya. Tapi kan tadi gue bilang 200 sekian udah mulai dipegang. Ya. Itu prosesnya berapa lama akhirnya sampai bisa ngumpulin? Kebetulan aku punya adik yang dia rajin mengarsipkan. Oke, itu keren. Iya, jadi dia ini dia sangat cinta ya, bisa dibilang mungkin orang kalau cinta ya cinta banget gitu ya sama apa yang bokap lu udah kerjakan. Ya karena itu udah pekerjaan keluarga. Salah satu bentuk cintanya dia itu dia mengarsipkan bersama mama gitu. Jadi ketika karena mama tahu dong di mana aja. Iya. Susah nggak nariknya dulu dari semua entah label entah si publishing yang lain ini? Sempat terjadi kekisruhan nggak? Justru ini sekarang kita lagi berjalan seperti itu. Sebenarnya dulu yang susah itu adalah ketika kita baru tahu oh ini lagunya papa gitu. Oke. Yang lebih susah yang itu dibandingkan kita ngetok pintu ke label-label karena menurut aku alhamdulillahnya orang baik sih ya. Iya. Jadi memang kadang negosiasinya adalah demi musik Indonesia gitu kan. Dan kita juga prefer tidak mau tereskalasi lebih tinggi. Kita juga prefer ya udah maunya gimana nih. Gua sekarang mau merapihkan from your end mau gimana gitu. Tapi mostly mereka terima dong. Insya Allah terima. Insya Allah terima. Dengan berbagai macam proses. Karena intinya posisinya kita juga niatnya baik kan. Iya. Supaya ini ya tidak mubazir juga. Ya kan, supaya ini juga bisa dioptimalkan. Kalau misalnya kita bisa kerja sama lagi, kita kerja sama lagi. Ya. Intinya gitu, bahwa ya ini aset yang harus bisa dinikmati juga bersama kan. Nggak banyak orang yang tahu bahwa aset musik tuh bisa banget diolah kemana. Misalkan ya lagunya dipakai buat iklan, lagunya dipakai buat entah itu short movie, apa segala macam. Karena memang 200 sekian guys gitu. Jadi memang perjalanan sampai bisa lu kumpulin semua tuh kan perjalanan yang nggak hanya menguras waktu, tenaga, pikiran, stres dan lain-lain. Dan gue sadar banget lah betapa kehilangannya kalian sosok seorang ayah yang bisa dibilang punya nama sangat besar di Indonesia, melahirkan banyak artis dan musisi Indonesia. Nah, doa gue mudah-mudahan ini semua bisa kembali ke keluarga dengan baik. Amin. Bisa dinikmati dengan baik apapun caranya itu. Gue cuma pengen tahu nih, kalau sampai gitu kan, ya kan sekarang semua orang bisa ngobrol dengan pakai AI, pelukan dengan orang tua segala. Kalau lo boleh nyampein sesuatu ke papa lo almarhum, nggak usah malu, nggak usah lu buka aja. Lu mau ngomong apa sama papa lo kalau masih bisa ngomong bahwa apa yang akan lo lakukan untuk menjaga semua yang udah papa lo kerjain? Yang mana? Yang ini? Yang itu oke. Ya kadang-kadang ini sesuatu yang gak pernah aku mau lakukan sih. Gak apa-apa, harus di sini harus lo lakuin. Ya, kalau nggak gue kasih makan lo di sini. Intinya papa aku kangen. Yang kedua tenang aja Pak, ada Kamil di sini. Jagain keluarga. Oke, ya. Thank you. Udah bisa hadir di sini. Mungkin habis ini sih gue pengen ngebahas banyak hal, nggak berhenti di sini ya karena satu hal yang bikin gue tertarik adalah cerita tentang dimana lu akhirnya bisa main drum sama bokap lu sebelum bokap lu meninggal. Itu sebuah hal yang semua orang memimpikan itulah. Gitu. Iya. Jadi memang kalau gue pribadi ngelihatnya wah gila. Gue pun akan melakukan hal yang sama untuk bisa manggung sama bokap gue kalau bokap gue musisi. Tapi mungkin abis ini yang gue pengen tahu, gue pengen banget kita bisa berhubungan dengan baik dan lanjut dan bercerita tentang perkembangan ini sudah sejauh apa dan ini sudah ada titik terangkah untuk bisa lo monetize semua karya bokap lo. Doa gue yang terbaik buat lo dan keluarga. Amin. Mudah-mudahan habis ini jalannya mulus dan kita akan bikin sebuah apalah nanti kita datang ke tempat sekolah musik lo yang baru. Gue pengen lihat bahwa memang gue otodidak, gue nggak pernah belajar musik sama sekali. Jadi memang
Kan dengan begitu kan vibe-nya gue bisa rasain. Tapi teman-teman, kalian harus paham bahwa Elva Cesoria itu adalah seorang figur yang luar biasa buat musik Indonesia. Dan karyanya banyak sekali, sekolah musiknya di mana. Sudah banyak jasanya untuk musisi Indonesia. Kita doain semua karyanya Om Elva bisa kembali ke keluarga dan bisa diolah dengan baik oleh kami. Amin. Thank you ya, Thank sukses you. selalu. Sukses buat buka kamar. Amin. Thank you. Bye.